Baik, kita masuk pada materi saya yang terakhir, yaitu kekuatan jebol kain. Setelah selesai materi ini, saya akan memberikan kuis kepada saudara yang harus dikerjakan setelah kita selesai kuliah. Pengujian kekuatan jebol kain dilakukan pada kain rajut, kain tenun ringan, kain nirtenun atau nonwoven, dan kain yang dilapisi. Pengujian ini sesuai untuk menguji contoh dalam keadaan terkondisi ataupun basah. Pengujian tahan jebol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian dengan bola penekan dan pengujian dengan diafragma. Pada SNI ISO 13938-1 tahun 2010 menyatakan bahwa standar ini menetapkan metode tekanan hidrolik untuk penetapan kekuatan jebol dengan penggabungan jebol dari kain tekstil. Saya masuk pada istilah-istilah yang ada pada SNI. Yang pertama adalah istilah untuk tekanan jebol, yaitu tekanan pada saat jebol. Merupakan tekanan maksimum yang diberikan pada suatu contoh uji yang dipegang di atas suatu dasar diafragma sampai contoh uji itu jebol. Sedangkan kekuatan jebol, yaitu kekuatan pada saat jebol, adalah tekanan yang diperoleh dengan mengurangi tekanan diafragma dari tekanan jebol rata-rata. Sedangkan tekanan diafragma sendiri merupakan tekanan yang diberikan pada diafragma tanpa contoh uji untuk menggembungkan pada penggembungan jebol rata-rata dari contoh uji. Sedangkan penggembungan jebol atau penggembungan pada saat jebol merupakan pembesaran suatu contoh uji pada tekanan jebol. Hal ini dinyatakan sebagai ketinggian pada saat jebol atau volume pada saat jebol. Nanti sudah akan lebih jelas saya sampaikan ada video pengujian tahan jebol. Di sana kita akan bisa lihat ada tekanan diafragma, ada metode atau ada penggembungan jebol sampai pada kain itu pecah atau kain itu jebol. Istilah lain pada pengujian kekuatan jebol kain adalah ketinggian saat jebol, yang merupakan jarak antara permukaan atas suatu contoh uji sebelum penggembungan dengan bagian atas contoh uji pada saat tekanan jebol. Ketinggian saat jebol sampai 70 mm harus diindikasikan dengan ketelitian plus minus 1 mm. Ketinggian saat jebol ini terlihat pada proses ketika diberi tekanan dari bawah diafragma, permukaan kain itu akan menggelembung sampai batas maksimal dia pecah. Nah, pada ketinggian saat sampai dengan 70 mm itu harus diindikasikan bahwa itu sudah mencapai ketinggian maksimal. Posisi 0 pada alat pengukur dapat diatur untuk memperhitungkan ketebalan contoh uji. Setelah kain itu jebol, kita bisa kembalikan posisi 0 dari suatu alat pengukur. Hal lain pada pengujian ini adalah melihat volume saat jebol, yaitu volume dari penekan cairan yang dipompakan pada saat tekanan jebol. Alat untuk menunjukkan volume jebol sampai ketelitian plus minus 2% dari nilai yang ditunjukkan. Apabila pengujian tahan jebol dengan alat bursting tester diberikan penekan cairan berupa gliserin. Gliserin ini menekan diafragma yang dipompakan pada tabung borbon dengan tekanan cairan gliserin yang maksimal di bawah diafragma. Contoh uji kain tersebut akan mempunyai ketinggian, kemudian benang atau kainnya akan meregang, kemudian kain itu akan pecah atau kain itu akan jebol. Nah, itu yang akan kita bisa ukur. Sedangkan waktu jebol adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan suatu contoh uji sampai jebol. Jenis kain yang diuji akan berpengaruh pada waktu jebol. Biasanya untuk kain-kain yang tipis
Kain-kain yang gramasi rendah itu punya waktu jebol yang singkat. Dengan hitungan detik saja, ketika proses penggembungan, permukaan kain rajut tersebut langsung akan pecah atau akan jebol. Berbeda untuk misalnya jenis kain rajut dengan jeratan yang lain, misalnya rib. Nah, itu akan membutuhkan waktu jebol yang lebih lama. Jadi jenis kain akan berpengaruh pada waktu jebol. Kita masuk pada prinsip pengujian. Suatu contoh uji akan dijepit di atas suatu diafragma yang dapat mengembang dengan penjepit cincin. Jadi contoh ujinya akan disimpan mendatar di atas diafragma. Tidak boleh ada distorsi, tidak boleh ada tegangan. Harus dalam posisi lurus. Kemudian akan dijepit dengan menggunakan cincin. Kemudian diberikan penambahan tekanan cairan yang diberikan pada bagian bawah diafragma, yang akan menyebabkan penggembungan diafragma pada kain. Volume cairan, dalam hal ini yang biasa digunakan gliserin, akan bertambah pada laju konstan per unit waktu sampai uji jebol. Jadi akan diberikan cairan dari bawah diafragma dengan laju konstan sampai contoh uji itu jebol. Kekuatan jebol dan penggembungan jebol ditetapkan. Kekuatan jebol dan penggembungan bisa kita lihat dari skala yang bisa kita baca dari alat uji. Tekanan akan meningkat secara perlahan-lahan sampai contoh uji jebol. Nanti sudah akan lihat ketika praktik atau pada video pengujian, tekanan ini akan meningkat perlahan-lahan ketika kita bisa melihat tinggi atau kain itu meninggi, kemudian meregang, kemudian pelan-pelan menjadi pecah atau menjadi jebol. Kita masuk pada alat uji kekuatan jebol yang biasa disebut dengan bursting strength tester. Alat uji ini dilengkapi dengan alat penjepit yang harus dapat menjepit contoh uji dengan kuat, tanpa distorsi atau tanpa kerusakan, dan mencegah adanya slip selama pengujian. Cincin penjepit harus memungkinkan penggembungan yang cepat dari kain yang sangat mulur. Tadi sebelumnya saya sampaikan, ketebalan kain itu akan berpengaruh terhadap waktu jebol. Di sini untuk kain-kain yang sangat mulur atau kain-kain yang tipis itu akan sangat cepat dia jebol atau dia pecah kainnya. Kemudian alat uji bursting tester dilengkapi oleh diafragma. Diafragma yang digunakan memiliki persyaratan ketebalannya sampai dengan 2 mm. Sifat diafragma harus sangat mulur. Kenapa? Karena di atas diafragma nanti akan disimpan contoh uji, kemudian diberi tekanan di bawah diafragma, sehingga diafragma harus punya sifat mulur. Karena dia harus fleksibel menekan kain dari bawah. Kemudian diafragma juga harus punya persyaratan elastis dengan rentang ketinggian jebol yang diamati selama pengujian. Jadi dia punya sifat elastis ketinggian jebol yang tadi dinyatakan sampai pada 70 mm plus minus 1 mm. Diafragma pun dipilih dengan sifat tahan terhadap tekanan cairan atau udara yang digunakan. Yang biasa digunakan cairannya adalah gliserin dengan tingkat kekentalan yang sudah dipersyaratkan. Tapi apabila sering digunakan, lama-lama tingkat kekentalannya juga menurun. Nah, itu yang harus diperbaiki atau kita bisa ditambahkan atau diganti gliserinnya. Alat uji ini harus mampu menghasilkan berbagai laju peningkatan volume per unit, yaitu volume per unit waktunya konstan antara 100 cm3 per menit dan 500 cm3 per menit. Dan alat uji ini mempunyai area pengujian 50 cm persegi sampai 100 cm persegi.
Jadi area pengujian ini adalah contoh uji sampel yang akan dijepit dengan cincin. Nah, itu harus punya area pengujian di antara 50 sampai 100 cm persegi. Saya koreksi, persyaratan diafragma tadi dikatakan sangat mulur. Sifat sangat mulur ini bukan untuk menekan, tapi untuk mendorong. Mendorong contoh uji yang ada di atas diafragma. Jadi nanti ada cairan, dalam hal ini gliserin, yang akan mendorong diafragma, yang kemudian diafragma ini harus punya sifat mulur. Karena lama-lama kain ini akan punya ketinggian karena didorong oleh cairan atau gliserin. Sehingga diafragma harus punya sifat sangat mulur. Nah, diafragma pun punya lifetime atau punya umur. Karena sering digunakan, lama-lama elastisnya atau mulurnya sudah semakin lebar atau semakin besar. Nah, itu pun harus sudah saatnya diafragma itu diganti. Ya, sehingga kondisi diafragma juga harus diperhatikan pada alat uji kekuatan jebol ini. Kita masuk pada pemilihan area pengujian. Seperti halnya seminggu lalu saya terangkan tentang pengambilan contoh uji untuk kekuatan tarik maupun tadi untuk kekuatan sobek dilakukan dengan pengambilan contoh secara diagonal untuk dapat mewakili arah lusi dan pakan. Nah, begitu juga untuk pengambilan area pengujian tahan jebol. Jadi pemilihan area pengujiannya berdasarkan SNI ISO 13938 strip 1 tahun 2010 dilakukan posisi area pengujiannya seperti yang sudah lihat di gambar ini. Jadi ini adalah area pengujian yang direkomendasikan. Sebetulnya sampelnya atau lembar kainnya tidak usah digunting dalam satu posisi tertentu, tapi bisa dilakukan dalam satu lembar kain. Dengan misalnya 5 kali pengujian, dipilihlah beberapa daerah pengujian atau area pengujian. Di sini tetap dilakukan adanya lebar kain di pinggir-pinggir kain ini, selebar kain yang disisihkan yang tidak ikut untuk dilakukan pengujian. Ya, hal ini tidak berbeda dengan cara pengambilan untuk area pengujian, kekuatan tarik maupun kekuatan sobek kain. Prosedur pengujian. Yang pertama yang harus diperhatikan, sebelum pengujian, contoh uji harus dikondisikan dalam keadaan rileks. Biarkan contoh uji dalam ruangan standar untuk pengkondisian dan ruangan standar untuk pengujian. Seperti halnya ketika kita mempelajari kegiatan sebelum cutting, yaitu spreading, di mana pada kain rajut sebelum dilakukan cutting, pada spreading harus dilakukan dalam keadaan rileks. Harus disampaikan sampai kain tersebut memperoleh keseimbangan lembab. Nah, saudara harus tetap ingat bagaimana contoh uji harus berada dalam ruangan standar untuk pengkondisian dan untuk pengujian. Saya minta saudara harus mengetahui dan ingat berapa suhu dan berapa RH ruang standar untuk pengujian maupun ruang standar untuk pengkondisian, daerah tropis maupun secara internasional atau berdasarkan SNI ISO. Prosedur pengujian yang kedua untuk kain rajut, khusus untuk kain rajut, area pengujiannya 50 cm persegi. Sedangkan untuk kain aplikasi teknik disarankan area pengujiannya lebih besar, yaitu mencapai 100 cm persegi. Aplikasi teknik misalnya untuk kain yang aplikasi teknik, misalnya untuk kain-kain konveyor ya, atau kain-kain non-woven lainnya. Nah, itu pengujiannya, area pengujiannya lebih besar. Perbandingan hasil pengujian harus dilakukan pada area pengujian dan laju penambahan volume yang sama. Jadi kita akan menghitung angka rata-rata dari hasil pengujian apabila dilakukan pada area pengujian dan laju penambahan volume yang sama. Jadi untuk kain rajut dan untuk kain aplikasi teknik misalnya itu akan dilakukan pengelolaan data yang terpisah. Prosedur pengujian yang ketiga, kita harus mengatur laju penambahan volume tetap antara 100 sampai 500 cm kubik per menit.
tergantung area uji. Atur waktu untuk penggembungan contoh uji sehingga jebol. Biasanya pada waktu 20 plus minus 5 detik. Nah, ini penambahan laju penambahan volume itu tergantung dari jenis kain yang akan kita lakukan uji jebol. Prosedur pengujian yang keempat, letakkan contoh uji di atas diafragma sehingga terletak pada kondisi datar tanpa tegangan. Kita harus menghindari distorsi. Tempatkan alat pencatat penggembungan pada posisi pengukuran dan atur pada posisi 0. Kencangkan penutup pengaman dan beri tekanan pada contoh uji sampai kain itu jebol. Terakhir, pada setiap selesai pengujian, saudara harus melakukan perhitungan dan menyampaikan laporan hasil uji. Untuk pengujian kekuatan jebol kain, yang harus dihitung adalah rata-rata tekanan jebol dalam kilopascal. Kurangi rata-rata tekanan jebol ini dengan rata-rata tekanan jebol dan tekanan diafragma. Lalu kita bulatkan dalam 3 angka nyata. Yang kedua, saudara juga harus menghitung rata-rata ketinggian saat jebol dalam milimeter. Angka ini harus dibulatkan 2 angka nyata. Kemudian jika diperlukan, saudara harus menghitung juga rata-rata nilai volume saat jebol pada cm kubik dan menghitung koefisien variasinya. Nah, jadi ketika saudara melakukan atau menuliskan laporan hasil uji dari suatu pengujian, nah ini untuk pengujian jebol 3 hal ini atau 4 hal dengan koefisien variasi yang harus saudara tuliskan dari hasil uji atau hasil percobaan pengujian kekuatan jebol kain. Terima kasih, kita telah menyelesaikan materi tentang kekuatan sobek dan kekuatan jebol kain. Ini adalah materi keempat, ya, pertemuan keempat, pertemuan terakhir untuk bagian saya. Saudara masih ada materi yang akan disampaikan oleh dosen-dosen lainnya. Nah, sebelum ditutup, saya minta saudara menjawab kuis yang sudah saya siapkan. Nanti saudara harus submit di Google Classroom. Ini adalah nilai ketiga yang akan saya olah untuk nilai akhir dari mata kuliah evaluasi kain ini. Nanti masing-masing dosen akan memberikan bentuk penilaian yang lain. Lalu kami akan kompilasi nilai-nilai itu menjadi nilai akhir dari mata kuliah evaluasi tekstil atau evaluasi kain. Demikian, saudara silahkan mengerjakan kuis yang sudah saya persiapkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan buka sesi diskusi setelah sudah mengerjakan kuis. Terima kasih.